Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku kelas 7 SMPN 10 Purwakarta. Senang sekali saya dapat bertatap muka lewat media daring dengan kalian semua di hari yang cerah ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk senantiasa berkumpul, bersilaturahmi walaupun tidak langsung bertatap muka, namun mudah-mudahan dengan media daring ini tidak mengurangi makna dari penyampaian materi yang akan Bapak sampaikan. Salawat salam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan khususnya kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi yang ini sangat penting sekali untuk disampaikan, yaitu materi tentang kurikulum PTD SMPN 10 Purwakarta. Namun sebelumnya, izinkanlah Bapak untuk mengucapkan selamat pada anak-anakku yang sudah diterima di SMPN 10 Purwakarta ini. Selamat bergabung di sekolah yang bernuansa alam. Mudah-mudahan kalian dapat mengembangkan diri seoptimal mungkin dan kalian dapat meraih sukses di sekolah ini. Baiklah anak-anakku, satu bahasan yang penting yaitu adalah kurikulum PTD SMPN 10 Purwakarta. Kita lanjut. Oke, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Bapak Sopian. Saya lahir di Garut, 25 Maret 1985. Bertempat tinggal sekarang di Perum Bukit Suryo Residen, Blok B6 nomor 10. Desa Mulia Mekar, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Pendidikan terakhir S2 Sekolah Pasca Sarjana UPI. Tugas tambahan saya di sini diamanahi sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Saya kira cukup untuk pengenalannya. Kita langsung lanjut. Oke, apa itu kurikulum? Sebelumnya kita akan bertanya apa itu kurikulum? Mengapa harus ada kurikulum di sekolah dan bagaimana bentuk kurikulum di UPTD SMP Negeri 10 Purwakarta? 3 pertanyaan ini yang akan coba kita jawab dalam penyampaian kali ini. Yang pertama, secara etimologis, kurikulum adalah berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan serta kurere yang artinya tempat berpacu. Istilah ini yang dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Itu secara etimologisnya. Kalau secara undang-undang nomor 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana untuk dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman. Nah, baik, perlu kiranya Bapak jelaskan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kita sebagai bangsa yang besar, kurikulum pembelajaran sudah terjadi pada tahun 1945. Di sini kita lihat 1947 rencana pembelajaran 1968,
1994 dan sampai sekarang kurikulum kita berbentuk kurikulum 2013 atau disingkat jadi kurikulum atau kurtilas ya dengan istilah yang sering kita sebutkan. Ini jadi sekitar ada kurang lebih sudah hampir 70 tahun perkembangan kurikulum di negara kita. Mengapa perlu kurikulum? Karena sesuatu itu dibuat pasti ada sebab. Apa yang menyebabkan kurikulum itu diperlukan di sekolah? Nah, yang pertama itu adalah kurikulum sebagai seperangkat rencana. Kita dengar salah satu istilah bahwasanya if you fail to plan, you plan to fail. Jika kamu gagal merencanakan, maka kamu akan merencanakan kegagalan. Maka dengan kata lain, jika sekolah tidak memiliki kurikulum, maka sama saja sekolah itu sudah merencanakan kegagalan sekolahnya. Seperti itu. Jadi sederhananya kurikulum itu menjadi sebuah media atau alat untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, yang kedua adalah kurikulum sebagai mengapa kurikulum itu penting diadakan di sekolah? Karena kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman yang mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah. Kebayang kalau tidak ada kurikulum, bagaimana jalannya sebuah persekolahan. Jadwal tidak akan teratur, pelajaran juga banyak yang bentrok gitu ya. Bayangkan kalau sebuah mobil yang begitu banyak di jalanan tidak ada yang mengatur, tidak ada polisi yang mengatur di tengah jalan, saya yakin akan semrawut ya, tidak akan berjalan lancar. Atau diibaratkan sebagai sebuah lampu lalu lintas yang mengatur. Kebayang ya, kebayang bahwa bagaimana ruwetnya jalanan kalau tidak diatur oleh lampu lalu lintas. Begitupun dengan kurikulum di sekolah. Kebayang dong, semua kegiatan sehari-hari di sekolah kalau tidak direncanakan atau tidak ada pedoman, ya tidak ada pedoman. Maka saya yakin kurikulum itu sebagai pedoman. Yang ketiga, kurikulum sebagai sarana untuk mengukur kemampuan peserta didik. Oke, dalam kurikulum juga ada yang disebut dengan alat untuk mengevaluasi diri peserta didik. Karena salah satu bentuk kurikulum adalah proses pembelajaran itu sendiri. Jadi peserta didik atau siswa itu setelah melakukan proses pembelajaran itu akan diukur sejauh mana kemampuan yang telah dicapai, sejauh mana kemampuan yang telah diperoleh dari pembelajaran. Sama seperti sekarang, sejauh mana kalian, anak-anakku, dapat memahami materi yang disampaikan secara daring. Oke, yang keempat, yang terakhir adalah kenapa kurikulum itu perlu diadakan. Yang terakhir adalah kurikulum itu akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajar nantinya. Jadi kurikulum itu dibuat untuk atau menjadi patokan cara mengajar bagi para guru. Nah, itu adalah 4 alasan mengapa kurikulum diperlukan. Di samping Bapak yakin masih banyak alasan-alasan yang lain. Oke, kita lanjut ke struktur kurikulum Upadhyaya SMPN 10 Purwakarta. Seperti apa sih struktur kurikulumnya? Yang pastinya ada berisi muatan konten atau mata pelajaran yang di dalamnya. Jadi anak-anakku, ketika kalian nanti bersekolah di SMPN 10 Purwakarta, maka kalian akan mendapatkan seluruh mata pelajaran yang ada di struktur kurikulum ini. Oke, di kurikulum juga ada yang namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa aja sih yang ada di UPTD SMP 10 Purwakarta? Yang pertama itu adalah ekstrakurikuler wajib.
dan harus kalian ikuti. Yang itu adalah pendidikan kepramukaan. Ini wajib yang kalian ikuti. Yang keduanya adalah ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler pilihan adalah satu ekskul pertanian. Seperti kita ketahui bahwa salah satu ciri khas dari SMPN 10 Purwakarta itu adalah pertanian atau alam atau perkebunan. Alam sebagai laboratorium bagi anak-anak di sini. Yang keduanya adalah ekskul olahraga. Di samping pertanian dikembangkan, tetap fisiknya pun akan diasah oleh olahraga, ekskul olahraga. Sangat banyak sekali di sini. Ada futsal, ada badminton, ada voli, dan lain-lain. Nah, yang ketiganya adalah paskibra. Paskibra, alhamdulillah untuk SMP 10 Purwakarta sudah berdiri dari awal dan sudah mulai mendapatkan beberapa penghargaan, mulai dari tingkat lokal, regional, tingkat kabupaten ataupun tingkat di luar kabupaten. Yang ketiga, yang keempatnya adalah PMR. Nah, PMR kita ini kita kemarin sudah ikut yang namanya jam pesta PMR se-Jawa Barat. Alhamdulillah ada perwakilan di dari SMPN 10 Purwakarta. Yang kelimanya ada PKS, Patroli Keamanan Sekolah. Ini kerjasama dengan pihak kepolisian Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini Polres. Yang kelimanya, ke 1, 2, 3, 4. Yang keenamnya adalah kesenian. Dan yang terakhir adalah tahfiz Quran. Ini adalah merupakan eskul unggulan yang dikembangkan di SMPN 10 Purwakarta. Jadi ketika anak-anakku semua yang bersekolah di SMPN 10 Purwakarta akan memilih eskul pilihan ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini apa bedanya sih antara SD dan SMP? Mungkin ini adalah hal yang perlu kalian ketahui. Karena pendidikan di sekolah dasar yang kalian itu akan berbeda dengan pendidikan di sekolah menengah pertama. Dan begitu pun selanjutnya, di sekolah menengah atas itu beda lagi ceritanya. Nah, minimal ada beberapa poin yang membedakan apa bedanya SD dan SMP. Yang pertama adalah kalau di SD itu kalian pasti mengenal yang namanya guru kelas. Guru kelas adalah guru yang di kelas yang akan mengawasi kalian, yang akan mengajari kalian hampir semua mata pelajaran, mungkin kecuali mungkin ada beberapa mata pelajaran yang dibantu oleh guru mata pelajaran yang lain seperti PAI atau olahraga, mungkin seperti itu. Nah, kalau di SMP itu ada yang namanya wali kelas. Wali kelas ini wali kelas, tapi untuk wali kelas ini tidak standby di kelas, tapi akan diam di ruang guru seperti itu. Yang kedua, jumlah mata pelajaran di SD relatif sedikit, tidak sebanyak yang di SMP. Seperti itu ya. Kalau di SD mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin bahasa Inggris kalau tidak salah tidak ada di SD, kalau di SMP ada seperti itu. Yang ketiganya adalah satu guru mengampu lebih dari satu pelajaran di SD. Jadi satu guru bisa jadi guru itu mengampu beberapa mata pelajaran. Bisa jadi dia mengajarkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Sunda atau bahasa daerah, kesenian, IPA, IPS gitu mungkin ya. Nah, kalau di SMP itu satu guru hanya mengampu satu mata pelajaran saja. Jadi kalau guru matematika ya guru matematika, guru bidang studi disebutnya. Kalau guru IPA ya guru IPA seperti itu. Terus selanjutnya waktu belajarnya relatif singkat kalau untuk di SD. Mungkin bisa dibilang sekitar 30 sampai 35 menit atau mungkin ya anak-anakku bisa lihat waktu pulang SD itu jauh lebih singkat dibanding waktu pulang SMP seperti itu. Nah, kalau untuk di SMP itu waktu belajarnya 1 jam mata pelajaran itu berdurasi sekitar 40 menit. 40 menit. Kebayang dong 40 menit 1 jam pelajaran, 1 hari itu sekitar ada 8 sampai 9 jam.
Jadi kalian belajar di sekolah itu hampir sekitar kurang lebih 360 menitan ya. Jadi cukup lumayan agak lama dibanding di SD seperti itu. Jadi saya yakin durasinya jauh lebih lama seperti itu. Nah, yang terakhir adalah yang paling membedakan antara SD dan SMP adalah pakaiannya. Walaupun di Purwakarta sekarang tidak terlalu berbeda ya, karena Purwakarta punya kurikulum sendiri pakaiannya, tapi yang paling mencolok itu adalah pakaian kalau SD itu putih merah. Atasnya putih, bawahnya merah, dan yang untuk SMP itu adalah putih biru. Oke, saya kira itu adalah perbedaan antara SD dan SMP ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. eh, Oke, baiklah anak-anakku, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Sangat senang sekali bisa berjumpa walaupun dalam jaringan atau daring. Semoga kalian bisa bertumbuh dan berkembang di SMPN 10 Purwakarta. Dan semoga kalian dapat mengoptimalkan semua potensi yang kalian miliki di SMPN 10 Purwakarta. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari saya. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.